Untuk yang materi setelahnya itu tentang geometri hingga. Nah, kita punya geometri Euclid dimensi 2, jadi kita berbicara pada bidang atas lapangan GF P pangkat N dengan P-nya bilangan prima. Jadi kalau kita lihat ini ya, garis bilangan, ketika kita punya Z, ya kan, kita punya 0, ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan seterusnya. Terus ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika kita memandangnya sebagai contoh, misalkan kita memandangnya sebagai GFP3, berarti kan itu sama saja seperti 3 ini. Ya enggak? Selanjutnya dia berulang. Kita punya 3 lagi di situ dan seterusnya. Kita juga punya 3 lagi di sini dan seterusnya. Nah, ketika kita punya bidang, apa yang terjadi? Kita juga bisa tadi 0, terus di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, dan seterusnya di sana. Sumbu X ya, ini sumbu Y. Terus kita punya ini 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika kita memandangnya, ini kan ada himpunan X, Y, di mana X-nya di bilangan bulat. Nah, bagaimana, ini pertanyaannya ya, bagaimana kalau misalkan X-nya di Z3? Berarti kan seperti ini tadi, tetapi kita hanya mempunyai titik-titik di sini kan. Jadi satu blok ini nanti akan diulang di blok yang ini kan. Diulang lagi dan seterusnya. Diulang ke atas juga kan dan seterusnya ya kan. Ke bawah, ke kanan, ke kiri kan juga semuanya diulang. Jadi kita bisa memandang semua yang sampai tak hingga, itu juga sampai tak hingga tadi sebagai blok-blok yang lebih kecil. Jadi itu motivasinya. Nah, bagaimana dengan garis di bidang tersebut? Kalau misalkan kita berbicaranya di GFP pangkat N. Jadi kita tadi sudah membicarakan contohnya kalau misalkan di GF3. Jadi P-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang itu. Kita akan belajar tentang itu. Oke, jadi kita punya koordinat titik ya. X, Y dengan X-nya di GFPN. Nah, itu titik-titiknya. Berarti kita peroleh titik-titiknya ada berapa di situ? X-nya ada P pangkat N kemungkinan, Y-nya juga ada P pangkat N kemungkinan. Nah, untuk garisnya seperti persamaan garis biasa ya. Kita punya di sini AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dimana ya salah satu dari A atau B itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau dua-duanya 0 berarti kan C-nya 0 dan itu bukan persamaan garis. Oke, jadi dari sini kita juga bisa melihat dia sebagai dua persamaan kan di sini. Jadi ini ada dua kemungkinan. Pertama, Y itu sama dengan sesuatu. Misalkan di sini A bintang, X ditambah sesuatu, misalkan B bintang, ya kan? Atau persamaan kedua bisa X sama dengan sesuatu, misal di sini C. Kenapa? Karena kita berbicara di field. Nah, di sini yang di koefisien depannya Y ini pasti punya inverse. Berarti kan bisa kita kalikan inverse-nya sehingga koefisien di depan Y itu jadi sama dengan 1. Jadi bisa jadi kita memandangnya sebagai dua persamaan garis ini juga mungkin. Nah, geometri hingga dimensi 2 dengan ordernya itu P pangkat N dinotasikan dengan EG 2, P pangkat N. Selanjutnya kita punya teorema ini. Jadi untuk buktinya bisa dicoba sendiri ya, ditelaah sendiri. Jadi geometri hingga ini punya titik sebanyak P pangkat N dan garis sebanyak P pangkat N dikuadratkan ditambah P pangkat N.
Dan pada geometri hingga itu tidak dibicarakan sudut dan jarak. Jadi kita hanya melihat ya garis-garisnya itu tadi. Oke. Jadi ini tadi sepertinya ada typo ya di sini ya. Jadi titiknya seharusnya P pangkat N kuadrat ini. Jadi contohnya bisa dilihat ya di sini ya. EG 2,2 titiknya ada 4. Dan ya ini tadi ya. Ini harusnya kuadrat. Kenapa? Karena X-nya ini kan ada P pangkat N kemungkinan, Y-nya juga P pangkat N kemungkinan. Jadi ya kaidah perkalian kan biasa kan. Jadi P pangkat N di kuadratkan itu banyak titiknya. Nah, dia contohnya untuk ini ya, diambil geometri EG 2,2 atas lapangan GF2, kita punya titik-titiknya ini. Kenapa? Karena di GF2 kan kemungkinan cuma 0 atau 1. Jadi ya kok 2 itu kan. Berarti kita punya 4 titik dan banyak garisnya ada. Berarti kan ini jadi 2 kuadrat ditambah 2, berarti sama dengan 6. Jadi contohnya persamaan garisnya, kita punya garis yang menghubungkan 0,0 dan 1,0. Itu Y sama dengan 0. Bisa dilihat ya di sini ya. Jadi ini E, Y berarti di sini kan. Nah, ini kan Y sama dengan 0. Terlihat dengan jelas di situ. Nah, selanjutnya ada Y sama dengan 1. Ini kan. Ini kan Y sama dengan 1. Terus selanjutnya Y sama dengan X, bisa dilihat dua-duanya sama, ya kan? Y sama dengan X. Terus di sini Y sama dengan X plus 1, berarti kan 1 lebih banyak, bisa dilihat. Y-nya 1 tambah 1, 0. Di sini juga 0 tambah 1, 1. Terus X-nya 0, ya kan? X sama dengan 0. Ini tadi Y sama dengan X plus 1, terus ini X-nya 1. Jadi persamaannya tadi kita punya yang AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita list, ternyata banyak garisnya, ada 6. Oke, kita lanjut. Untuk ilustrasinya, jadi bisa kita gambar ya di sini ya. Kita punya 4 titik kan tadi. Jadi kita punya 0,1, 1,1, 0,0 dan 1,0. Nah, yang Y sama dengan X plus 1 tadi menghubungkan garis 0,1 dan 1,1. Berarti kita punya garis ini. Ya kan? Terus kita punya garis yang saling menghubungkan tadi bisa digambar. Nah, cara lain untuk menggambar itu juga bisa seperti ini. Jadi kita punya 4 titik digambar duluan, ya kan? Dan kita punya yang memuat 2 titik ini, 2 titik ini, 2 titik ini, 2 titik ini, 2 titik ini. Dan kita tahu ya tadi ya, yang menghubungkan tadi ini ke sini tidak saling berpotongan. Ya enggak? Jadi kita gambarnya di luar. Oke, contoh lain. Ketika P-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 1, kita peroleh ini. Ya kan? Nah, kita punya P pangkat N-nya itu sama dengan 3. Kalau misalkan itu S-nya, berarti banyak titiknya ada S kuadrat sama dengan 9. Nah, banyak garisnya itu S kuadrat plus S itu sama dengan 12. Nah, 9 itu apa saja? Ya, pertama ketika X-nya 0, ada 3 kemungkinan untuk Y-nya. Ketika X-nya sama dengan 1, ada 3 kemungkinan juga. Y-nya sama dengan 2 juga ada 3 kemungkinan. Oke ya. Lanjut. Nah, semuanya untuk yang persamaan garisnya bisa di list seperti ini. Jadi bisa dilihat ketika kita punya AX plus BY sama dengan 0, itu ada 12. Jadi di sini ada 12 kemungkinan. Dan bisa dilihat setiap garis melewati
3 titik. Kan bisa dilihat kan di sini kan, dan bisa dicek ya apakah garis itu betul-betul melewati ketiga-tiganya. Jadi kita punya 12 garis. Ini kan benar kan? 1 2 3 4 5 6. Terus ini juga ada 6. Berarti ada 12 garis. Ini contoh untuk yang EG 2,3. Nah, kita peroleh itu. Untuk ilustrasinya bagaimana? Bisa dicoba sendiri sebagai latihan. Jadi bisa dilihat ya di sini ya bagaimana caranya. Mungkin saya beri hint saja. Kita bisa menggambarkan dengan cara buat hint saja ya ini ya. Saya tidak akan saya selesaikan untuk latihan saja. Nah, ini misalkan di sini 0,0, di sini 0,1, 0,2, ada 1,1, terus 1,2, semua yang sejajar itu jadi satu kelas, ya kan? Nah, kelas tersebut disebut pensil sejajar. Nah, jika diberikan garis G, maka melalui sebarang titik terdapat tepat satu garis yang sejajar dengan G. Ini yang atas tadi ya, sudah kita bahas. Oke, terakhir, melalui sebarang titik P di EG 2, P pangkat N, terdapat tepat S plus 1 garis yang melalui P. Satu garis dari masing-masing pensil sejajar. Ini sudah jelas dari teorema 11, akibat sederhana. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas, kalau misalkan kita lihat di bagian depan tadi ya. Jadi bisa dilihat setiap contoh yang di awal tadi ya. Bisa kita lihat di sini. Sebelum kita masuk ke geometri proyektif, nah bisa dilihat di sini. Jadi kita lihat di sini ya, ada kita contohkan di sini saja. Bisa dilihat ya ini ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya dua garis di sini. Ini kan garis pertama P pangkat N kemungkinan, ya kan? Untuk X-nya. Ya tidak. Bisa dilihat ya di sini ya. Di sini kita punya X di sini. Ini kan ada P pangkat N kemungkinan. Kenapa? Karena kita berbicara di GF P pangkat N. Nah, otomatis dari sini, ketika X yang berbeda-beda, berarti setiap titiknya itu nanti yang dihasilkan juga pasti akan berbeda-beda, ya kan? Kalau kita punya A, B, terus B-nya berbeda-beda, berarti kan ya nanti titiknya juga berbeda-beda. Nah, berhingganya kenapa? Karena kita membuatnya atas lapangan GFP pangkat N, dan jelas kita tahu di sini dia berhingga ya, di sini banyak elemennya kan. Dan P-nya bilangan prima kan, karena kita ingin dia jadi ya lapangan ya di situ. Nah, bagaimana dengan koordinat-koordinatnya? Ya seperti biasa, jadi hanya X, B seperti biasa. Tetapi bedanya adalah kita mengambil X-nya ini di GFP pangkat N. Jadi ya di sini otomatis ini ya, ada P pangkat N pilihan, ini juga ada P pangkat N pilihannya. Jadi sama-sama ada P pangkat N pilihan. Dan garisnya bagaimana? Ya garisnya adalah ya persamaan ini kan, AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Jadi kita punya ini, ABC-nya di GFP pangkat N, dan tentunya ya kita ingin A-nya tidak 0 atau B-nya juga tidak 0 ya. Karena nanti kan jadi bukan persamaan garis kalau misalkan dua-duanya 0 kan. Jadi itu, dan kita punya ya ini geometri hingga dimensi 2, ordernya P pangkat N, kita notasikan dengan EG 2, P pangkat N. Pertama-tama berapa sih
banyaknya titik yang ada di situ. Kalau kita lihat ini tadi, X, Y-nya, jadi karena masing-masing ada P pangkat N pilihan, ya kan? Berarti kan ya totalnya ada berapa? Ya kaidah perkalian kan. Jadi kita punya sebanyak P pangkat N kuadrat. Nah, terus bagaimana dengan garisnya? Untuk garisnya itu sebetulnya lebih mudah untuk melihat sebagai bentuk seperti ini. Jadi BY sama dengan AX plus C, ya kan? Jadi B-nya di sini kan ada ini ya. Jadi ini kalau ketika B-nya tidak 0, oke. Jadi ketika B-nya tidak 0, terus kan A dan C-nya itu kan ini bisa kita pilih sebanyak P pangkat N, ini P pangkat N, ini tidak 0 ya. Jadi bisa dibayangkan di situ ada berapa banyak ini. Jadi kita punya ada sebanyak P pangkat N kuadrat ya. Oke, jadi B-nya kan kita gerakkan satu persatu. Karena ada sebanyak ini tadi, ya berarti kita peroleh P pangkat N kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal yang X sama dengan sesuatu. Jadi misalkan X sama dengan C. Nah, pilihan C-nya itu ada sebanyak P pangkat N. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kenapa kok kita bisa melihat banyak garisnya itu jadi sebanyak P pangkat N dikuadratkan ditambah P pangkat N. Jadi arahnya ke situ ya. Nah, bagaimana dengan bentuk geometrinya? Ini diberikan satu contoh di EG 2,2 atas lapangan GF2 ya. Titik-titiknya apa saja ya, karena pilihannya hanya ya 0 dan 1 ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai notasi bar juga boleh, tapi ini supaya lebih mudah tidak usah dituliskan barnya kan. Jadi ya tidak ada masalah kan. Nah, titik-titiknya kemungkinannya 0 dan 1 kan, berarti ya 0,0, 0,1, 1,0 dan 1,1. Terus berapa banyak garisnya? Kalau kita gunakan ini tadi, kita punya ya ini ya 2 kuadrat ditambah 2 jadi 6. Kenapa bisa 6? Seperti yang sudah dijelaskan di sini. Kita buat Y sama dengan AX plus C dulu. Dengan ya B-nya ini yang tak 0 dulu kan. Berarti kan ini ketika B-nya ini 1, ini 1. Ini juga kan ini 1, ini 1 kan. Oke ya, jadi Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Terus di sini 1X plus 0, 1X plus 1 ya. Jadi makanya di sini ada sebanyak 2 kuadrat. Terus sisanya apa? Ketika ya koefisien di depannya sini 0. Berarti kita punya X sama dengan 0, X sama dengan 1. Hanya 2 kemungkinan itu. Nah di sini ada tambahan 2. Makanya ini dapat 2 kuadratnya ya dari ini. Jadi kelompok ini. 2-nya di sini dapat dari kelompoknya sini. Nah, untuk mengecek titik-titiknya yang melalui garis ini bagaimana? Ya sederhana saja, ketika Y-nya sama dengan 0 ya X-nya terserah kan. Berarti X-nya bisa 0, X-nya bisa 1. Jadi titik yang melewati garis ini Y sama dengan 0 ada 2, yaitu 0,0 dan 1,0. Terus selanjutnya untuk Y sama dengan 1 ya sama ya, berarti X-nya 0, X-nya 1 lagi. Kalau Y sama dengan 0, bagaimana? Ya X-nya ganti aja 0, 1. Nah, Y-nya berapa mengikuti kan. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Dan seterusnya. Jadi ini juga sama. Ya masukin saja X-nya 0, X-nya 1 kan. Jadi ini kalau ini 1 berarti kan jadi 1,0. Kalau ininya 0 berarti jadi 0,1. Yang bawah pun juga kurang lebih sama ya. Jadi ketika X-nya 0, ini kan Y-nya terserah kan. Jadi mirip seperti yang di atas. Jadi Y-nya bisa 0, bisa 1. Ini juga Y-nya bisa 0, bisa 1. Maka dari itu kita peroleh tabel ini. Nah, kalau misalkan kita gambarkan jatuhnya seperti apa? Ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya 4 buah titik di sini. Nah ini 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1. Terus 2 buah titik ini kan ada garisnya kan. Ini ada garis, ada garis, ada garis. Jadi setiap 2 titik kan bisa dilihat di situ dihubungkan dengan 2 buah garis. Jadi garis yang bersesuaian ya kita notasikan saja seperti ini. Yang melewati 0
0,0 dan melewati 0,1 itu kan garis X sama dengan 0 kan. Jadi kita buat seperti itu. Dan bentuknya ya tidak harus ini ya. Jadi bisa kita bentuk seperti ini juga kan. Jadi kita buat persegi panjang, terus di sini 0,0, 1,0, 1,1, 0,1. Dan garisnya tidak harus ya digambarkan sebagai garis lurus. Jadi bisa dibuat seperti ini kan, dibuat melengkung ya, seperti yang ini kan. Yang penting adalah ya ini garis ini kan contohnya Y sama dengan X plus 1 kan dia melewati dua buah titik yang bersesuaian. Jadi target akhirnya itu. Ya pastikan dia melewati yang kita inginkan lah. Oke. Nah, contoh selanjutnya kita ambil ketika ini ya. Jadi EG 2,3 atas lapangannya kan berarti GF 3 kan. Jadi kemungkinannya di sini karena ini 3 ya. Berarti kan banyak titiknya berapa? Ya 3 kuadrat. Berarti kan 3 kuadrat itu 9. Banyak garisnya 3 kuadrat tambah 3 yaitu 12 ya kan. Karena 3 kuadrat plus 3 itu kan 9 plus 3 jadi 12. Titiknya apa saja ya seperti tadi ya di list saja. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, 1, 2. X-nya 1, Y-nya 0, 1, 2. X-nya 2, Y-nya 0, 1, 2. Jadi ini caranya supaya lebih mudah untuk membuat listnya dan tidak ada yang terlewat kan. Nah, bagaimana dengan garisnya? Ya seperti tadi. Ketika koefisien depannya Y-nya ini 1, kita list dulu saja. Jadi koefisiennya Y-nya 1, terus koefisiennya depannya X-nya di sini kita buat 0 dulu kan. Jadi ini dulu ya. Jadi kan di depannya X-nya 0 kan berarti kan ya tinggal belakangnya 0, 1, 2. Terus depannya X-nya 1, ini depannya X-nya 1 kan 0, 1, 2. Terus ini depannya X-nya 2, 0, 1, 2. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat listnya. Dan nah ini kita bisa ketika depannya ini 0 ya berarti X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2 kan. Jadi kita bisa list semua dan garis ini ada 3 buah titik yang melewatinya. Apa saja itu? Ya contohnya seperti ini, ketika Y-nya 0 berarti X-nya terserah kan. Jadi untuk mendapatkan titik-titik di sini sebetulnya tinggal dikembalikan saja ketika kita memilih X tertentu kan. Jadi kan ada 3 choices kan untuk X-nya kan. Jadi contohnya di sini X-nya masukin 0, 1, 2 kan. Nanti jadinya bagaimana kan. Jadi seperti itu ya. Ini 0, 1, 2. 0, 1, 2 kan selalu kan X-nya kan. 0, 1, 2. Itu ya cara untuk membuat listnya supaya tidak ada yang tercecer. Jadi kurang lebih seperti itu dan untuk ilustrasinya ini ya otomatis jadi banyak ya. Jadi bisa dilihat kan. Nanti bisa kita gambarkan kurang lebih ya seperti ini kan. Jadi kita punya 3 kuadrat 9. Terus misalkan di sini 0,0, di sini 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2. Terus ini 2,0, kita punya 2,1, kita punya 2,2. Nah, selanjutnya tinggal dihubungkan kan. Tadi kan ada yang ini kan, contohnya seperti ini kan. Jadi kita hubung-hubungkan lah garisnya ini, kan garisnya ini ada 12 kan. Jadi kita ya gambarkan di situ kan. Contohnya garis yang ini adalah garis apa? Jadi kita punya di sini kan ini garis Y sama dengan 0 ya. Nah, nanti semuanya digambarkan. Jadi kurang lebih itu cara untuk menggambarnya. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai geometri bidang hingga. Nah, ini ada satu sifat ya yang agak kurang di 2 video yang sebelumnya yang akan kita bahas di sini ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang geometri proyektif
Jadi kita notasikan dengan PG 2,P pangkat N. Jadi yang sebelumnya kita pakai E ya di sini. Karena proyektif ya kita pakai P aja. Nah, motivasinya apa? Nah, motivasinya adalah kalau kita punya yang di EG 2,P pangkat N, sebarang dua titik pasti terhubung oleh dua buah garis. Tapi nah, ada garis-garis yang sejajar itu tadi. Jadi, kalau kita punya dua garis, tidak ada jaminan dia untuk selalu berpotongan di satu titik. Jadi, itu motivasi utamanya. Jadi, kita ingin suatu bentuk yang setiap dua garis itu bisa berpotongan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita konstruksikan saja yang tadi, yang apa? Yang sejajar-sejajar tadi, gimana caranya mereka supaya berpotongan kan? Caranya adalah, nah kita buat saja ada suatu titik baru kan. Jadi kalau kita punya geometri hingga yang menjamin ini tadi, nah titiknya yang kita buat adalah titik perpotongan dari garis-garis pensil atau yang satu blok yang sejajar itu. Nah dia menghubungkan semua titik tak hingga dan tak memuat titik tak hingga yang sudah ada sebelumnya. Intinya adalah kalau yang di EG 2,P pangkat N kan bisa kita buat blok-blok ya. Dan masing-masing blok itu kan semua garisnya sejajar. Untuk yang garis-garisnya kan. Nah setiap itu yang sejajar itu kita buat satu titik tambahan. Supaya ya semua yang sejajar ini berpotongan di titik tadi ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah bagaimana dengan sifatnya? Nah, banyak titiknya ada berapa? Jadi kalau sebelumnya banyak titiknya hanya ada, ini S-nya itu adalah P pangkat N ya. Jadi sebelumnya kan ada P pangkat N kuadrat, tapi kita mau membuat berapa titik baru. Karena kan banyak bloknya yang pensil sejajar itu, ada sebanyak P pangkat N plus 1. Berarti kita punya tambahan berapa titik? Ya tambahannya adalah sebanyak P pangkat N plus 1. Jadi kenapa ada S plus 1? Karena ya ini merepresentasikan ya banyaknya itu tadi kan. Jadi bloknya itu ada berapa. Dan kalau garisnya bagaimana? Ya garisnya ya kurang lebih mirip lah seperti yang sebelumnya. Jadi kita punya ini ya. Nah setiap garis akan memuat S plus 1 titik ya. Dan setiap titik akan dilewati sebanyak S plus 1 garis. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Bisa direnungkan ya yang bagian 3 ini ya. Kenapa banyaknya garis segini, banyak titiknya segini yang dilewati suatu garis dan banyak apa? Titiknya kalau kita punya titik banyak garis yang melewatinya, kenapa bisa seperti itu? Coba direnungkan ya. Karena idenya ya kurang lebih sama lah. Jadi tidak sulit. Nah, fakta-faktanya adalah pertama, kalau misalkan kita punya M, jadi M itu kemiringannya ya, gradien ya, yang sudah kita kenal kan sebelumnya. Kita punya pensil sejajar kemiringan M, persamaannya seperti ini kan. Jadi selalu kan bisa kita bentuk seperti itu. Terus setiap titik yang hingga, ini kan ada yang kita tambahkan ya, titik tak hingga tadi. Nah, dilalui oleh S plus 1 garis hingga kan, jelas ya di situ. Dan setiap titik tak hingga, nah berada pada garis tak hingga ini. Jadi ya itu kurang lebih juga jelas. Nah ini yang garis tak hingga ini ya tambahannya ini. Kenapa kok ada satu kan? Jadi di situ. Dan setiap dua garis tak sejajar berpotongan tepat di satu titik hingga. Itu kembali lagi ke yang EG 2,P pangkat N ya. Dan setiap dua garis sejajar berpotongan di titik tak hingga yang berkorespondensi dengan pensilnya. Kenapa? Karena ya tadi kita punya satu blok dan garis-garis yang ada di sini kan ya berpotongan di situ tadi kan. Jadi titik yang kita munculkan di sini titik tak hingganya kan memang tujuannya untuk yang keempat ini ya. Jadi supaya lebih mudah kita masuk ke contohnya. Misalkan kita punya geometri proyektif ini PG 2,2. Ini perluasannya memuat 7 titik dan 7 garis. Nah, kita punya persamaan garisnya apa saja? Jadi pertama ini kan yang ini ya, satu blok yang sejajar kan. Terus kita tambahkan satu titik yaitu
titik ini. Oke. Terus ini satu blok lagi yang sejajar, kita tambahkan satu titik di sini. Oke ya. Nah, kita punya satu lagi blok yang sejajar, kita tambahkan satu titik di sini. Nah, kita punya 3 buah titik di sini. Kita buat satu garis yang melewati ketiganya, yaitu garis L tak hingga tadi. Nah, jadi kalau kita lihat banyaknya titik jadi berapa tadi? Kalau ini banyaknya titik kan S kuadrat plus S plus 1 ya. Itu dapat dari mana? Ya ini. Jadi kita lihat di yang normalnya itu kan ya P pangkat N kuadrat ya. Terus di sini kan ada ketambahan P pangkat N plus 1 ya. Karena kan banyak bloknya di sini ada sebanyak itu kan. Jadi kenapa bisa seperti itu ya, kalau di contoh ini penjelasannya ini tadi. Nah, banyak garisnya kenapa bisa jadi ini S kuadrat plus S plus 1 ya sama, kita ketambahan 1 di sini. Jadi banyak garis awalnya kan sama seperti yang di EG 2, P pangkat N. Dan setiap garis memuat S plus 1 titik. Kenapa? Karena ada tambahan 1 ini, titik tak hingga kan. Terus setiap titik dilalui oleh S plus 1 garis. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya masing-masing bloknya ya kan. Kita punya di sini kan ya ada satu yang melewati dia kan. Jadi setiap bloknya. Makanya kita punya di sini S plus 1 garis. Ya, jadi contoh ini semoga bisa menjelaskan kenapa kok kita peroleh yang di depan ini. Nah, ilustrasinya ya kita gambar saja. Jadi gambar saja titik-titiknya. Terus kita hubungkan sesuai dengan ketentuan yang ada di sini kan. Jadi ini untuk ilustrasinya ya. Nah, contoh yang lain, kalau misalkan kita punya ini yang kan di video yang pertama itu kan kita punya EG 2,3. Jadi kita buat perluasannya. Nah, total ada 13 titik kan. Karena kita nambahi ada 4 buah titik tak hingga. Dan ini sudah ditulis sesuai dengan ini ya, yang blok-blok yang sejajarnya itu tadi ya. Jadi kita sudah tuliskan seperti itu. Nah, banyak titiknya segini jelas, banyak garisnya kan kita punya ketambahan 1 ya. L tak hingga kan, jadi ada 13 garis. Jadi terlihat dari sinilah mudah sekali untuk dicek ya. Jadi ada tambahan titik dan garisnya, dan kalau kita gambarkan nanti dia jadi ya ini semua digambarkan. Terus garis-garis yang melalui ya tinggal dihubungkan. Jadi overall ya sebetulnya tinggal apa yang kita punya di sini kita bawa saja ke gambarnya, terus kita hubung-hubungkan saja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini intinya adalah kita ingin suatu ya geometri yang setiap kita punya ini, jadi kita punya 2 garis, kita ingin ya kita paksa ya sebenarnya ya, supaya dia berpotongan di suatu titik. Titiknya di mana dia bisa dikatakan dalam tanda kutip seperti di titik tak hingga kan, dalam tanda kutip. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat dari geometri bidang hingga ya. Jadi pertama adalah kita punya 2 buah titik di EG 2, P pangkat N. Ya pasti dia akan dihubungkan dengan tepat 1 garis. Jadi nggak mungkin ada 2 garis yang menghubungkan dia ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya sederhananya seperti ini. Kita kan punya 2 buah titik, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2 misalkan ya titiknya ya. Terus kita substitusi di sini sama dengan 0 ya. Dan kita substitusi kan berarti kita punya AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Dan AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0 ya. Jadi C-nya di sini ya bisa ini karena garis yang sama kan berarti C-nya sama. Nanti kita eliminasi ya karena dia
kita ngambilnya dari suatu lapangan, otomatis yang A dan B-nya ini pasti fix kan. Jadi C-nya juga fix. Jadi dia pasti tunggal. Jadi itu alasannya lah kenapa kok sebarang 2 titik dihubungkannya hanya dengan tepat 1 garis. Nah, bagaimana yang kedua? Kita punya 2 buah garis di sini, EG2, P pangkat N, berpotongannya paling banyak di 1 titik. Dan bisa juga mereka tidak berpotongan kalau dia sejajar ya. Jadi sejajarnya kenapa? Kita lihat seperti ini. Jadi bayangannya adalah kita punya 2 buah ini ya, 2 buah garis. Jadi misalkan kita tuliskannya seperti ini saja. Jadi Y sama dengan B1X plus C1 dan Y sama dengan B2X plus C2. Oke. Nah, bayangkan kalau misalkan B1-nya ini sama kan. Jadi kalau B1-nya ini sama ya berarti ya dia tidak mungkin berpotongan. Jadi dia sejajar kan. Itu contoh yang sejajar. Atau ketika kita punya X sama dengan sesuatu dan X juga sama dengan sesuatu, ya kan? Nah, ini juga 2 buah garis yang sejajar. Jadi ini 2 buah, ya contoh lah. Kalau misalkan kita punya 2 buah garis yang tidak mungkin berpotongan atau sejajar ini tadi ya. Jadi ini, nah secara umum adalah bagaimana cara melihatnya. Kalau kita punya 2 buah garis berpotongannya paling banyak di 1 titik. Ya kembali lagi, kalau misalkan kita punya A1X plus A2Y, B1Y ya misalkan ya di sini ya. B1Y plus C1 sama dengan 0 dan saya punya A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita cari solusinya ketika ya ini ya, jadi kita cari X-nya ya. Karena kan A1, A2, B1, B2 itu kan semua fix kan, C1, C2 juga kan. Jadi ketika kita cari solusinya, ya jelas nanti kita peroleh X dan Y-nya ini pasti tunggal kan. Jadi tidak mungkin lebih dari 1. Karena kita mengambilnya sekali lagi di GF P pangkat N kan. Nah, terus akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita punya 2 buah persamaan garis yang sejajar, jadi ini yang satunya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya jelas ya di sini ya. Jadi mirip kasusnya seperti yang ini tadi. Jadi kita punya koefisiennya depannya X dan koefisiennya depannya Y, itu mereka akan sama. Ini kan menentukan dalam tanda kutip seperti kemiringannya kan. Jadi ini kurang lebih seperti itu dan ya cukup jelas ya dari bentuknya. Nah, yang terakhir untuk halaman ini adalah setiap garis di EG2, P pangkat N terdapat berapa titik? P pangkat N titik. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, kita kan bisa membuat list seperti ini tadi kan. Jadi Y sama dengan sesuatu itu lebih nyaman ya untuk membuat listnya kan. Jadi Y sama dengan AX plus AC ya. Jadi A-nya bla bla bla, C-nya bla 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 kan. Untuk ya depannya sini 1 kan. Dan kita punya juga X sama dengan C. Dan perhatikan bahwa ketika X-nya ini kita masukkan satu persatu, karena kita punya di sini kan ya kembali lagi ya alasannya sama kan. Jadi X-nya ini ketika kita masukkan, Y-nya ini akan ya kita punya kalau X-nya berbeda nanti Y-nya juga pasti akan berbeda kan. Jadi contohnya ketika X-nya 0 nanti dapat C, terus X-nya 2 dapat sesuatu kan. Jadi karena itu makanya kita punya seperti yang di garis yang bentuknya seperti ini, nanti ada P pangkat N titik. Nah, garis-garis yang bentuknya seperti ini lebih jelas lagi. Kenapa? Karena kemungkinan C-nya ini banyak pilihannya ada sebanyak P pangkat N titik juga. Jadi ya secara umum kalau kita punya suatu garis di EG 2, P pangkat N akan ada tepat P
P pangkat N titik. Nah, bagaimana dengan sifat yang lainnya? Kalau kita punya ya suatu titik P ya, terus ada satu garis yang melalui P dan sejajar dengan garis G di EG 2, P pangkat N. Alasannya kenapa? Karena sekali lagi ya, misalkan G-nya ini bentuknya AX plus BY, G-nya ini jadi bentuknya AX plus BY plus C, ya kan, sama dengan 0. Dan kita punya titik P, P-nya misalkan ini X, Y, ya kan. Nah, yang sejajar itu kan mau tidak mau ya bentuknya harus ini kan, AX plus BY plus C aksen. Padahal kalau kita masukkan di sini X-nya yang ada ya, atau ini X1 Y1 ya, berarti X1 kita masukkan Y1. Nah, nilai dari C aksen yang kita peroleh nantinya pasti ya akan tunggal kan. Karena kan A dan B-nya di sini sudah fix. Terus X1 Y1-nya juga fix. Otomatis kita peroleh C aksennya di sini dan C aksennya tunggal. Jadi ya kalau C aksennya tunggal, kita punya bentuk seperti ini kan otomatis ya garis yang melaluinya hanya satu saja kan. Dan ya sekali lagi ya, syarat tambahnya adalah dia ingin sejajar dengan garis G ini. Oke. Terus kalau misalkan kita punya dua buah garis G dan H, masing-masingnya sejajar. Nah, dan G ini sejajar dengan L, terus H-nya juga sejajar dengan L ya. Misalkan ini G, ini H. Jadi G dan L itu sejajar, misalkan L-nya di sini. Jadi kita tidak langsung membandingkan G dan H, tapi yang dibandingkan adalah G dan L dan juga L dan H ya. Nah, kita peroleh G dan H akan sejajar. Kenapa bisa seperti itu ya? Sekali lagi, kalau G sejajar dengan L dan L-nya, jadi L-nya misalkan bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, G-nya pasti tinggal mengganti C-nya ini dengan sesuatu. Ganti misalkan C aksen. Terus yang H-nya kita ganti ininya dengan sesuatu, misalkan C double aksen. Dan bagian depannya kan sama kan. Jadi kita peroleh G dan H itu pasti sejajar. Jadi itu alasannya untuk teorema 10 ya. Dan lanjutannya adalah kalau kita punya semua garis-garis di sini, nah kita bisa mecah dia ke S plus 1 kelas. S-nya itu apa? S-nya adalah P pangkat N ya. Sehingga setiap garis dalam kelas yang sama mereka saling sejajar. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ya perhatikan saja, banyak garisnya itu kan ada P pangkat N kuadrat plus P pangkat N. Ini total garis ya. Oke. Dan kalau kita punya seperti ini, jadi AX plus BY plus C, dan pilihan C-nya kan bisa kita ubah-ubah. Nah, C-nya itu kan ada berapa kemungkinan. Jadi C-nya di sini ada sebanyak P pangkat N kemungkinan kan. Jadi kalau kita bagi dia di sini ke P pangkat N. Jadi kita punya P pangkat N yang sejajar kan. Nah, berarti ada berapa setiap kelasnya? Nah, sebanyak ya ini kalau kita keluarkan kan jadi P pangkat N kali P pangkat N plus 1 kan. Jadi ini jadi banyak kelasnya. Ini isinya kelas ada P pangkat N. Oke, jadi kita punya S plus 1 kelas. Dan kelas ini kita sebut dengan pensil sejajar ya. Dan kalau kita punya garis G, nah kita bisa membuat ya inilah satu garis yang dengan sejajar dengan G ya. Oke. Ini kurang lebih mirip lah seperti yang di teorema 9 tadi ya. Jadi kita punya garis ya kan. Terus ada titik. Nah, titiknya itu ya ada satu garis ya kan, sama kan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita punya sembarang P di EG 2, P pangkat N, ada sebanyak S plus 1 garis yang melalui P. Jadi dari masing-masing pensil sejajar. Kenapa? Ya karena setiap kelasnya ada satu yang melewati itu kan. Jadi karena kelasnya sebanyak S plus 1 ya berarti garis yang melewati itu ada berapa? Ada S plus 1. Makanya kita punya contohnya di sini kan. Yang melewati satu titik di sini. Jadi ini kan
satu blok ya, satu blok mereka masing-masing sejajar. Ini juga satu blok masing-masing sejajar. Terus di sini juga satu blok masing-masing sejajar. Terus ini juga kan. Nah, contohnya kita pengen yang melewati 1,0 misal. Nah, dari yang pertama ini yang melewati 1,0 garis ini. Jadi garisnya sama dengan 0. Terus dari blok kedua yang melewati 1,0 yang mana? Yang garis yang ketiga ternyata kan. Terus dari blok ketiga yang melewati 1,0 yang ini ya, Y sama dengan 2X plus 1. Terus yang lainnya apa? Yang melewati 1,0 di sini garis X sama dengan 1 kan. Jadi bisa dilihat di situ masing-masing bloknya itu ya setiap garisnya di setiap blok itu akan saling sejajar dan ya ada satu garis di situ yang melewati titik tertentu kan. Dan ya bisa kita lihat di sini kan. Dan AP pangkat N-nya 3 plus 1 itu kan 4 kan. Jadi ada 4 buah garis yang melewati titik tersebut. Jadi itu ya kurang lebih untuk yang tambahannya tentang geometri bidang hingga ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat di sini, nah jadi ada yang kurang lah di situ. Nah, yang kurang itu seperti apa? Ya, bisa dilihat di video yang selanjutnya. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih dan